Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri, Hesti Nurella, dan teman saya, Devira Alia Rahma, Sahma Salatsa, dan Wiwin Winarti. Di sini kita akan membahas tentang landasan sosiologis dan antropologis pendidikan. Selamat menyaksikan. Individu, masyarakat, dan kebudayaan. Individu adalah manusia perseorangan yang mempunyai karakteristik sebagai kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi dan memiliki perbedaan dengan yang lainnya sehingga bersifat unik. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin karena suatu sistem tertentu, tradisi tertentu, hukum, dan mengarah pada kehidupan kolektif. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kerangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia, menurut Kuncoro Ningrat tahun 1985. Kebudayaan dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu ide, gagasan, nilai, dan norma. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu aktivitas berpola tingkah laku manusia. Yang ketiga, kebudayaan benda-benda hasil manusia. Nah, selanjutnya ini ada sosialisasi dan enkulturasi. Sosialisasi dan enkulturasi ini merupakan upaya dari masyarakat untuk kelangsungan eksistensi bermasyarakat dan kebudayaan. Nah, sejak hari kelahiran kita ini telah memiliki status di masyarakat atau yang biasa disebut dengan ascribed status. Tapi kita belum tahu nih peran kita di masyarakat itu seperti apa. Maka kita harus bersosialisasi. Nah, sosialisasi itu apa sih? Sosialisasi itu adalah suatu proses di mana seseorang belajar menjadi bagian dari anggota masyarakat. Nah, itu kalau kita tinjau dari segi sosiologis. Selanjutnya kita tinjau dari segi antropologi. Ya, ada yang disebut dengan enkulturasi. Nah, enkulturasi ini meliputi nilai, norma, dan tatanan yang berlaku di masyarakat. Atau ya mungkin kita bisa sebut dengan kebudayaan yang ada di masyarakat. Nah, kita ini harus belajar enkulturasi, karena dengan cara kita belajar dengan enkulturasi, kita tahu bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita berpikir, karena tindak tanduk kita itu mencerminkan kebudayaan dari suatu masyarakat. Nah, sosialisasi dan enkulturasi ini penting sekali untuk kita pelajari, karena ini akan mengantarkan kita untuk menjadi orang yang bermasyarakat dan berkebudayaan di masyarakat. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang pendidikan sebagai peranata sosial. Di sini kita ambil pengertian dari Theordoson G.A., di mana Theordoson G.A. ini mendefinisikan peranata sosial sebagai sebuah sistem sosial yang mengatur norma agar kita memiliki kepuasan untuk bersosialisasi di masyarakat. Nah, jenis-jenis peranata sosial ini ada banyak. Di antaranya ada peranata ekonomi yang mengatur tentang perekonomian. Yang kedua ada peranata agama, yaitu yang mengatur jalan hidup manusia. Yang ketiga ada peranata politik, yaitu upaya dari partai politik sebagai organisasi bermasyarakat. Selanjutnya ini yang mungkin akan kita bahas lebih dalam, yaitu peranata pendidikan. Peranata pendidikan yaitu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha untuk mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran atau pelatihan. Nah, peranata pendidikan ini juga merupakan salah satu peranata sosial dalam rangka proses sosialisasi dan enkulturasi untuk mengantarkan individu ke dalam kehidupan bermasyarakat dan kebudayaan. Selanjutnya, pendidikan informal, formal, dan non-formal. Pendidikan informal yaitu pendidikan yang berlangsung atau terselenggara secara wajar, alamiah di dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Contohnya itu seperti keluarga. Sejak lahir, anak akan mendapatkan pengaruh dan pendidikan dari keluarganya. Pendidikan yang dilakukan dalam keluarga ini sejak masih kecil akan menjadi dasar pendidikan dan kehidupannya di masa yang akan mendatang. Contoh lainnya
yaitu di dalam masyarakat, seperti lingkungan teman sebaya, lingkungan upacara adat, dan lain-lain. Ini berfungsi untuk mengajarkan anak bersosialisasi serta melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Selanjutnya ada pendidikan formal, yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Perbedaan dari pendidikan formal ini contohnya yaitu sekolah. Yang diajarkannya pun pasti berbeda. Selanjutnya ada pendidikan non formal, yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Ini berfungsi untuk mengembangkan potensi pada diri anak. Contohnya seperti kursus, pelatihan, kelompok belajar, dan sebagainya. Pendidikan masyarakat dan kebudayaan. Sebagai peranata sosial, peranata pendidikan berada di dalam masyarakat dan kebudayaannya. Peranata pendidikan mengambil masukan atau input dari masyarakat dan kebudayaan serta memberikan output kepada masyarakat. Sebaliknya, masyarakat dan kebudayaan menyediakan dan memberikan sumber-sumber input bagi peranata pendidikan dan menerima output dari peranata pendidikan. Dalam hubungan dengan keadaan serta harapan masyarakat dan kebudayaannya, peranata pendidikan mempunyai dua fungsi utama, yaitu yang pertama, fungsi konservasi berfungsi untuk mentransmisikan atau mewariskan atau melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat dan mempertahankan ekstensi masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi inovasi berfungsi untuk melakukan perubahan dan pembaharuan masyarakat beserta nilai-nilai budayanya. Selanjutnya, pola-pola kegiatan sosial pendidikan. Menurut J.W. Gettel dan H. Telen, pada dasarnya ada dua dimensi tingkah laku yang saling berinteraksi dan menentukan tingkah laku individu di dalam sosialnya, yaitu ada dimensi nomotetis meliputi peran, pranata, dan harapan-harapan sosial. Yang kedua ada dimensi ideografis meliputi kepribadian dan kebutuhan perorangannya. Contohnya, selanjutnya dimensi nomotetis selain meliputi hal tersebut, dimensi nomotetis juga meliputi hal nilai-nilai kebudayaan, etos, mores, dan juga nilai-nilai masyarakat. Dan dimensi ideografis juga meliputi nilai-nilai variabel biologis, yaitu contoh seperti individu sebagai makhluk hidup, keadaan jasmaninya, dan kemampuan-kemampuannya. Mungkin sekian penjelasan dari kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.